This session will be moderated by the founder of Wiranesia Foundation. Please welcome Bapak Faransyah Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada teman-teman yang hadir di Zoom. Terima kasih telah mendatang. Terima kasih kepada semua teman-teman penyelenggara. Mungkin langsung aja sebelum saya mulai saya ingin tampilkan beberapa materi. Mungkin teman-teman bisa tampilkan materi presentasi saya. Oke, buat teman-teman khususnya insya Allah banyak yang datang ya dari para pelaku UMKM. Tema kita hari ini adalah The Future of Sustainable MSME Business. Jadi kita akan membahas, membedah ya tepatnya, bagaimana sih UMKM di saat ini dan saat ke depan. Next slide. Ya. Nah, seperti kita tahu bahwa acara ini adalah kerjasama dengan AFSI, Asosiasi Fintech Syariah Indonesia, dengan Bank Indonesia, dengan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, dan Asosiasi Fintech Indonesia. Buat teman-teman ini sebenarnya sebuah rangkaian ya, dari tanggal 11 dari kemarin sampai tanggal 25, menghadiri 5.000 para founders ataupun startup fintech lokal lainnya. Tema kita hari ini adalah Syariah Fintech dengan judul The Future of Sustainable MSME Business. Selanjutnya. Nah, hari ini bisa teman-teman lihat kita kedatangan 4 narasumber. Saya yakin sudah banyak yang kenal dengan para narasumber. Ada Pak Sandiaga Uno sebagai Dewan Penasehat AFSI. Ada Pak Budi Hanoto, Executive Director MSME Development and Consumer Protection Department dari Bank Indonesia. Ada Pak Putu Rahwi Diasa, Director of Islamic Business and Entrepreneurship National Committee for Islamic Economy dan Finance atau KNEKS singkatannya. Dan ada Mas Subhan nih, ya, Dargana sebagai Ketua Karang Taruna Jawa Barat. Nah, dan saya sendiri sebagai moderator, Farhan Agung Jaya atau yang biasa dipanggil Coach Farhan. Boleh next slide. Nah, buat teman-teman dengan waktu yang ada, pada dasarnya kita akan banyak berdiskusi. Sebelum kita diskusi dengan para narasumber, perkenankan saya membahas sedikit ya tentang data-data UMKM di Indonesia. Seperti kita ketahui, saat ini ada 64 juta UMKM. Nah, yang menariknya mereka ini ya, para UMKM ini memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap ekonomi Indonesia, lebih tepatnya 60%. Bahkan kalau kita melihat lapangan kerja yang mereka buka itu 97%. Nah, tentu saja ada tantangannya ya, karena selama ini mungkin UMKM bisa dibilang mungkin berjalan sendiri, walaupun tentu saja banyak dibantu oleh kementerian dan dinas. Tapi kalau kita lihat datanya, mungkin hampir 10 tahun terakhir itu usahanya tidak ada peningkatan. Jadi bisa dibilang yang mikro tetap mikro, yang kecil mungkin tetap yang kecil, dan menengah tetap menengah. Nah, dengan adanya pandemi ini tentu saja jadi sebuah tantangan buat kita semua. Nah, tapi ada yang menariknya nih, pemerintah saat ini ya hampir seluruh lapisan pemerintah fokus ke UMKM karena sudah kita lihat bahwa UMKM ini perannya penting sekali. Nah, sebagai data ataupun bahan diskusi kita hari ini, saya mengambil data dari The Global Entrepreneurship and Development Institute atau kita bilang GEDI. Ya, nah ini menarik, di Indonesia saat ini kita berada di urutan 94. Not too good but not too bad gitu. There are a lot of improvement. Jadi kita bisa perbaiki ini. Boleh next slide. Nah, ini kalau bisa dilihat mereka memakai 14 pilar ya. Emang ini masih dalam bahasa Inggris tapi bisa dilihat pilar-pilar ini merupakan skor ya. Jadi kalau kita lihat yang merah itu mungkin kita tidak terlalu bagus. Yang kuning mungkin dalam prosesnya, dan ada yang biru muda ya. Nah, jadi kalau kita lihat, kalau dari sisi peringkat naik ya ini memang pilar-pilar yang kita mesti perbaiki ya. Nah, di sini ada yang menariknya, ada yang namanya pilar teknologi, pilar digitalisasi, dan juga ada edukasi. Boleh next slide. Nah, kalau kita perbandingkan dengan beberapa negara ASEAN ya seperti contohnya Filipina, Thailand dan Vietnam, Indonesia secara
pilar itu tidak terlalu jauh ya. Nanti saya kasih lihat gambarnya. Tapi bila kita bandingkan yang tetangga kita terdekat, ya lebih tepatnya Malaysia, kita kayaknya masih banyak ya istilahnya bekerja keras. Nah, untuk mengangkat UMKM di Indonesia, kita hadirkan diskusi hari ini. Semoga ya perwakilan dari pemerintahan ya, dari anak mudanya nih ada Karang Taruna. Yuk, bagaimana kita bisa bangun UMKM lebih kuat lagi, bisa naik kelas. Karena memang tanpa ya kolaborasi, contohnya unsur institusi pendidikan, ya korporasi, komunitas dan media, sepertinya akan berat sekali. Boleh lah, ada last slide saya. Next slide. Nah ini sih buat visualisasi aja. Jadi yang di sebelah kiri ini gambarnya adalah perbandingan Indonesia, Filipina, Vietnam dan Thailand. Ya bisa dibilang kita mungkin kurang lebih hampir sama dengan mereka. Kalau teman-teman cara bacanya adalah ini ada 14 pilar ya, 1 sampai 14 dan ada titik-titiknya. Indonesia ini yang bagian biru. Jadi kalau kita lihat Indonesia khusus perbandingan ini networking atau jaringan kita nomor lebih baik dibanding mereka. Sisanya kurang lebih sama. Ya, Filipina lebih bagus di startup skills-nya contohnya ya. Vietnam bagusnya di risk capital-nya. Nah, tapi kalau kita lihat gambar yang di tengah ya, ini mungkin sedikit teknis tapi nggak apa-apa, bagus untuk teman-teman pelajari. Kita pada saat kita bandingkan dengan Malaysia ya kita lihat cukup jauh ya kita tertinggal. Untuk produk inovasi kita masih lebih baik dibanding mereka ya, untuk startup skill kita juga masih lebih baik sedikit, tapi sisanya 12 pilar lainnya kita masih jauh. Kalau kita bandingkan lagi dengan negara maju di sebelah kanannya ya ini bisa dibilang memang ya berat ya, tapi kita pahami lah kita memang belum bisa menyaingi mereka, tapi minimal kita sudah punya metode, kita sudah punya gambaran bagaimana sih memperkuat UMKM ataupun memperkuat ya, entrepreneurship di Indonesia. Silahkan dilanjutkan. Oke, saya langsung ke sesi panel tanya jawab aja sesuai dari panitia. Terima kasih kepada Pak Budi, Pak Putu, Mas Subhan dan Pak Sindiagono yang nanti rencananya akan masuk, tapi kita dengar dari timnya mungkin akan masuk sedikit di tengah. Jadi mungkin kita akan coba sesuaikan waktunya. Kita mulai dulu dengan Pak Budi Hanoto, boleh diperlihatkan. Selamat siang Pak Budi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, buat teman-teman, Pak Budi ini adalah Executive Director MSME Development and Consumer Protection Department dari Bank Indonesia. Izin Pak Budi kalau mungkin bisa diperkenalkan sedikit role-nya ataupun perannya di posisi seperti ini. Setelah itu saya akan masuk ke sesi pertanyaan atau panel diskusi. Boleh Pak Budi, silakan. Mohon maaf Pak, barusan Bapak paparan apa Pak? Saya paparan dulu gitu. Oh, nggak usah paparan Pak, mungkin Bapak perkenalan sedikit. Perkenalkan, oke. Role Bapak di Bank Indonesia khususnya entrepreneur ini apa Pak? Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Faransyah. Saya terima kasih, saya mengucapkan terima kasih telah diundang di sini sebagai salah satu narasumber. Saya Budi Hanoto, saya adalah Direktur Eksekutif, Kepala Departemen Pengembangan UMKM dan Perlindungan Konsumen Bank Indonesia. Topik UMKM selalu menarik ya, dan di sini saya kebetulan sudah 1 tahun lebih di sini di Bank Indonesia. Sebelumnya saya juga Kepala Bank Indonesia Yogyakarta, jadi dan juga sebelumnya di Departemen Manajemen Strategis dan Tata Kelola. Saya memang menggeluti UMKM ini sudah cukup lama, jadi mulai beberapa program-program Bank Indonesia. Demikian perkenalan kami, Pak Faransyah. Budi, saya langsung ke pertanyaannya Pak. Jadi berdasarkan paparan saya dan saya lihat banyak data-data dari beberapa kementerian. Jadi pertanyaannya gini Pak, bagaimana menurut Bapak kondisi bagi UMKM ini kalau menurut data ini 10 tahun terakhir ini tidak banyak bergerak Pak. Jadi apa yang peran Bank Indonesia ataupun mungkin dari timnya Bapak bisa membantu UMKM lebih tepatnya di era pandemi ini. Nah tapi karena kita sekarang lagi ngatakan kan teknologi, ya ada fintech ya, ada startup. Nah bagaimana Bapak melihatnya dari UMKM mengadaptasi Pak dari sisi teknologi dan digitalisasi Pak. Jadi ya, itu mungkin perannya bagaimana nih menggabungkan teknologi, digitalisasi dan dengan bantuan Bank Indonesia Pak. Tapi mudah-mudahan UMKM bisa selamat dari pandemi dan setelahnya ini bagaimana menurut Bapak? Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Faransyah, dan
Ini topik yang sangat menarik, apalagi setelah pandemi dan era new normal ini. Jadi benar Pak, kalau kita bicara UMKM dalam 10 tahun terakhir ini, kontribusi terhadap PDB-nya itu luar biasa, itu di atas 50%, 55 sampai 60 bahkan ya. Namun kenapa kok UMKM selalu seperti itu gitu kan? Nah memang saya melihat ada dua hal nih Pak, ada pandangan yang positif ya yang tadi ya seperti kontribusi terhadap PDB dan juga daya serap terhadap tenaga kerja ya dan juga program-programnya itu banyak di setiap kementerian itu punya gitu Pak sehingga UMKM pun diarahkan untuk selalu naik kelas tapi kok seperti ini saja dan setelah kita telusuri lebih jauh lagi dan Bank Indonesia punya survei juga memang selalu kalau terhadap UMKM itu selalu ada pandangan yang kurang negatif lah gitu ya. Misalnya dia selalu kekurangan permodalan, dia selalu kurang akses bahan baku, dia selalu kurang daya saing atau kapasitinya masih rendah, tidak kuat bersaing dan akses pasar juga kurang. Nah, tadi ada 18 kementerian dan lembaga dan itu membuat suatu kebijakannya seperti segmented gitu Pak Faransyah. Nah, kami melihat memang UMKM itu harus selalu didampingi gitu ya dan juga perlu subsidi dan seterusnya ya awalnya tapi habis itu harus di passing out terus naik kelas gitu. Nah sekarang kondisinya itu kami ingin lihat di lingkungan strategisnya Pak. Tadi disebutkan di survei tadi ya Pak ya memang benar mungkin Indonesia di negara ASEAN itu masih bagus ya tapi kita tidak better off terhadap Malaysia. Nah oleh karena itu ketika pandemi memang benar Pak yang kehantam duluan itu UMKM bahkan 70% UMKM itu kena cash flow-nya ya karena betapa tidak karena memang volume penjualannya pasti turun ya karena memang ada physical distancing, social distancing dan semuanya volume penjualan turun. Distribusi juga tidak smooth. Nah oleh karena itu Pak maka digitalisasi itu adalah menjadi kata kunci. Nah, digitalisasi akan menjadi sebuah keniscayaan Pak Faransyah. Nah, kami melihat ya potensi digital itu luar biasa baik. Sebelum kami nanti ke arah Bank Indonesia program-programnya. Betapa tidak Pak, 265 penduduk Indonesia itu ya, itu memang 60% itu Gen Y Pak dan belum ada yang milenial dan Bapak ingin lihat ponsel internet ya. Ponsel aja sekarang itu 360 juta lebih. Artinya kalau dengan ada suatu penetrasi di sini sekitar 124%. Meaning that di Indonesia itu people yang sudah produktif itu mempunyai lebih dari 2 HP paling tidak itu. Terus internet juga penetrasinya luar biasa, 56% dalam catatan kami. Belum sosial media. Nah, ini kami melihat bahwa digitalisasi menjadi kata kunci Pak Faransyah. Nah, kenapa? Karena memang konsumennya sudah berdigital, jadi UMKM-nya harus berdigital. Itulah peluangnya itu ada karena memang dukungan luas dari platform digital itu di sini banyak. Mungkin kawan-kawan nanti di audiens ini ada. Terus juga perubahan perilaku konsumen itu sudah semakin digital dan juga Bank Indonesia sebagai otoritas sistem pembayaran tentu meningkatkan service levelnya untuk memberikan fasilitasi terhadap sistem pembayaran bagi dunia bisnis ya. Nah, kembali ke UMKM tadi dengan digital. Kami mempunyai program ada namanya UMKM 4.0 Pak ya. Itu ada 3 hal paling tidak ya. E-payment ya, karena Bank Indonesia itu adalah otoritas pembayaran. Kenapa di sana UMKM harus kita ajak non cash Pak. Jadi penggunaan alat pembayaran menggunakan kartu menggunakan digital gitu ya Pak. Itu satu, e-payment. Kedua adalah e-commerce. Banyak sekali e-commerce. UMKM kita ajak dengan program-program masuk e-commerce ya, Shopee, ada Bukalapak dan seterusnya itu kita manfaatkan channel-channel itu. Kemudian ada e-financing. Nah, teman-teman juga kita kerjasama dengan OJK, ada peer-to-peer lending ya, ada commercial obligation dan ada kredit scoring dan seterusnya. Itulah yang kemudian kami mempunyai program, kemudian kita sertifikasi. Nah inilah Pak membuat suatu UMKM itu menuju upskill ke arah sana. Of course Pak ada 3 kata kunci di sini. UMKM harus be strong, be kreatif, dan juga harus adaptif ya terhadap new civilization ini. Nah kami ini Pak di BI programnya macam-macam Pak. Kami coba
ada 3 pilar, Pak. Pilar pertama adalah korporatisasi. Bagaimana membuat UMKM itu dikorporate. Tidak harus punya izin usaha, Pak, tapi dilegitimasi dalam sebuah klaster kelompok. Karena apa kok harus kelompok, Pak? Karena kita bisa mengisinya dengan program-program, baik itu digital, baik itu latihan keuangan, baik itu manajemen, baik itu kemitraan dengan desainer dan seterusnya. Itu namanya korporatisasi. Kemudian yang kedua adalah capacity, dan yang ketiga adalah pembiayaan. Ini 3 pilar itu yang kami terus dorong, tentunya dengan segmen-segmen UMKM yang ini Pak, yang sesuai dengan bidang tugas BI. Bidang tugas BI adalah menyangkut masalah pengendalian inflasi dan menjaga kurs, sehingga kita harus yang UMKM mendorong ekspor, UMKM mendorong pariwisata, nah seperti itu Pak. Dan BI punya 46 kantor perwakilan, dan disitulah kami melakukan pembinaan secara intensif dengan program-program tadi 3, korporatisasi, kapasiti, dan pembiayaan. Nah, sekarang BI sudah melakukan apa saja? Ada 2 Pak. Dari sisi makro ya, policy makro jelas sudah dibikin easing. Suku bunga sudah turun begitu cepat. Penurunan giro wajib minimum juga sudah kita lakukan. Penurunan giro wajib minimum falas kita, dan bahkan kita memberikan jasa giro yang lumayan terhadap bank. Juga Bank Indonesia telah melakukan burden sharing dan pembelian SBN ya di pasar perdana dan pasar sekunder. Dan masih banyak lagi dengan program kerjasama dengan pemerintah Pak, antara lain ya program Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia. Ini adalah sebuah program untuk mempersiapkan UMKM masuk dalam ekosistem digital. Dan itu sebagai off-taker, melatih onboarding UMKM, seperti kelas-kelas gitu Pak ya. Mulai dari yang kelas elementer Pak, mengajari mereka, bahkan sampai kelas menengah, sampai kelas advance, sampai dia harus berhubungan dengan agregator secara digital. Itu kira-kira Pak, nanti mungkin di pendalaman bisa dilanjutkan, kira-kira sebagai flavor seperti itu. Saya kembalikan Pak Farhansyah. Oke. Terima kasih banyak Pak Budi. Secara umum sih sebenarnya kalau dari segi program, Bank Indonesia sudah lengkap ya Pak, udah ada 10 nih kalau saya lihat nih. Sebelum mungkin nanti kita ada tanggapan dari sesama narsum dan mungkin dari peserta lainnya, saya berpindah dulu ke Pak Putu Rahwadiasa. Silakan. Terima kasih Pak Farans. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putu Rahwadiasa. Saya dari KNEKS, Pak Farans, membidangi bisnis dan kewirausahaan syariah. Di antaranya memang mencoba untuk bekerja sama dengan kementerian dan lembaga dan banyak pihak untuk mengembangkan UMKM. Kalau bicara tentang UMKM, tentunya kita bicara secara ekosistem, Pak Farans. Apakah boleh saya bisa tampilkan 2 slide? Boleh Pak, silakan Pak. Tapi masih di disable ya. Baik. Nanti dari ini Pak, dari sistem ya. Baik. Kalau nggak salah saya titip ada 2 slide kepada teman-teman panitia. Tapi sebelum sana berarti kami sampaikan terima kasih juga Pak Farhan telah diundang di sini untuk bisa share apa yang kami sedang lakukan. Bisa dilihat di halaman pertama. Slide berikutnya, mohon slide. Nah, ini Ibu Bapak Pak Farhan, kalau bicara tentang UMKM kita bicara tentang ekosistem di mana UMKM itu beroperasi, berada di sisi supply, kemudian ada sisi demand-nya. Nah, di sisi supply agar UMKM itu memang kuat, tentunya perlu dukungan dari banyak pihak, baik dari sisi commercial financing maupun yang social finance. Nah, kalau karena kami KNEKS dengan anggota sekitar 13 kementerian, bergerak juga di industri halal. Kami akan mendukung untuk industri halal, kemudian juga tentunya di bawah itu ada dukungan-dukungan baik dari sisi human capital, dari sisi teknologi dan sebagainya memang harus diberikan dikuatkan secara bersama-sama agar UMKM itu memang kuat. Dan tentunya di sisi demand memang dari sisi daya beli baik di pasar global maupun di pasar domestiknya. Nah, ini yang kami coba lakukan penguatan di beberapa bidang dan tentunya perlu waktu untuk bisa kami diskusikan bersama di sini
apabila ingin melihat satu demi satu subsistem yang sedang kami kerjakan. Tapi kalau terkait kami, kalau nggak salah ada pertanyaan, apa sih perannya KNEKS terkait dengan pembiayaan terhadap UMKM. Tadi juga disampaikan oleh Pak Budi bahwa salah satu challenge-nya adalah tentang pembiayaan. Kami melakukan beberapa kajian, ada di halaman berikutnya Bapak Panitia. Nah, ini salah satu gambar Pak Farans yang kami lakukan terkait dengan ekosistem pembiayaan terintegrasi. Tadi kalau dari sisi pembinaan, seperti disampaikan Pak Budi, ada 9 kementerian, ada banyak sekali pihak yang concern sekali dengan UMKM. Kami sudah ketemu ngobrol dengan Asosiasi Inkubator Bisnis Indonesia, tentunya juga dengan AFSI, dengan AFPI. Kami sudah ngobrol, bicara, ada subsistem pembinaan inkubasi. Nah, yang menarik memang salah satunya adalah subsistem pembiayaan. Selama ini UMKM terdapat isu bahwa belum bisa mendapat pembiayaan dari bank. Nah, kalau dari identifikasi yang kami lakukan, sumber pembiayaan atau pendanaan tidak hanya dari bank saja. Kalau boleh kami memisahkan antara yang belum dilayani bank dengan yang sudah dilayani oleh bank. Tentunya kalau di sisi kanan itu ada yang dilayani oleh bank, ada Bank Syariah di sana, ada LPI di sana untuk ekspor, pembiayaan ekspor, kemudian ada BPRS di bawahnya. Ada juga yang memungkinkan, apabila memungkinkan dan siap, bisa go public IPO, tapi memang baru 3 saat ini UMKM yang telah IPO ya kalau nggak salah. Nah, tapi kalau yang menarik lagi di sisi kiri, itu yang belum dilayani oleh bank. Ada UMKM yang masuk kategori mustahik itu bisa mendapatkan bantuan, ada pembiayaan mikro dari Basnas, bisa dari Badan Wakaf Indonesia. Kemudian di bawah itu ada Bank Wakaf Mikro, ada BMT. Bank Wakaf Mikro ada 56 titik di Indonesia, itu juga membantu pembiayaan terhadap keluarga UMKM kecil yang berada di sekitar pesantren. Kemudian juga kita sama tahu bahwa lembaga seperti BUMN, kemudian korporasi, mereka mempunyai program PKBL, program kemitraan dan bina lingkungan. Kemudian ada tanggung jawab sosial dan lingkungan atau CSR, itu juga bisa dimanfaatkan, dikerjasamakan untuk mendukung UMKM kita. Nah, di sisi lain yang komersial ada PNM di sana, ada LPDB, ada Pegadaian. Itu pun bisa memberikan pembiayaan pendanaan kepada UMKM dengan berbagai syarat atau berbagai fasilitasnya. Di sisi pembiayaan ini, KNEKS mencoba berperan untuk mensinergikan, membuat semacam pembiayaan terintegrasi yang salah satunya didukung dengan database UMKM itu sendiri. Nah, di sisi subsistem yang lain, untuk mendukung database ini, kami mengumpulkan, mencoba bersinergi dengan kementerian nantinya untuk membentuk database. Nah, database ini nanti bisa diakses oleh para penyedia pembiayaan ini, sehingga UMKM mungkin dapat langsung terbantu karena penyedia pembiayaan dapat langsung melihat profil dari para UMKM, sehingga tanpa UMKM itu mengejar ke semua instansi ini gitu. Nah, kalau pembiayaan terintegrasi ini bisa kita lakukan, itu insya Allah akan dapat sangat membantu para UMKM kita. Yang pada ujungnya mereka akan lebih terjamin dalam pembiayaan atau pendanaan yang dibutuhkan. Nah, harapannya kalau kita bicara secara ekosistem di sini, ini baru salah satu ekosistem Pak Faransah yang saya tunjukkan. Sebenarnya ada beberapa lagi pembiayaan terintegrasi, kemudian sinergi data. Sinergi data juga merupakan satu yang sangat powerful, harus disiapkan. Sekarang banyak memiliki data, ada di OSS, tentunya di Pak Budi, di Bank Indonesia juga banyak data tentang UMKM, di OJK, kemudian di kementerian-kementerian yang tadi disebutkan, ada 9 kementerian, itu banyak sekali data yang tersebar. Nah, fungsi KNEKS adalah mencoba mensinergikan semua yang ada tersebut gitu, sebagai bagian dari anggota KNEKS, karena banyak kementerian juga merupakan anggota dari KNEKS gitu. Nah, harapannya kalau itu bisa disinergikan, akan memberi dampak yang lebih baik kepada UMKM kita. Sementara itu Pak Farans yang bisa saya sampaikan, nanti mungkin bisa kita dalami di sesi tanya jawab berikutnya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Putu. Sekilas
ekosistemnya udah sangat lengkap ya Pak. Tadi Insya juga Allah. Bank Indonesia juga sudah mengatakan siap bekerja sama. Ini saya pikir nanti akan sangat menarik sesi panel diskusinya atau tanya jawabnya. Mungkin sebelum kita masuk ke sesi diskusi, kita lanjutkan ke Mas Subhan Daragana, silakan. Selamat datang Mas Subhan. Selamat siang Pak Farhan, Ya, siap. Pak Budi, Pak Putu. Ya. Ya. Mungkin Alhamdulillah, sebelum terima kita kasih. sesi tanya jawab, Mas Subhan mungkin bisa jelaskan sedikit mungkin perannya di ini Karang Taruna ya. Lalu kira-kira bagaimana sih kita tahu Karang Taruna salah satu organisasi yang sudah cukup lama. Mungkin boleh ceritakan sedikit tentang Mas Subhan dan juga mungkin Karang Taruna itu sendiri sebelum saya nanti ada Ya. pertanyaan. Please, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Farhan, terima kasih. Pak Budi dan Pak Putu. Bersyukur sekali saya bisa belajar banyak nih dan menyampaikan curahan hati gitu. Bagaimana peran pemuda di Jawa Barat khususnya gitu. Yang kita tahu ada 50 juta orang gitu di Jawa Barat yang di bonus demografi ini ada sekitar kurang lebih 30 juta orang yang masuk ke dalam ruang Karang Taruna. Karena menurut aturan pemerintah bahwa Karang Taruna itu kan usianya 14 atau 13 sampai 45 tahun. Jadi kalau kita akumulasikan sekitar 30 juta. Nah ini memang potensi luar biasa nih buat kita, baik supply maupun demand. Nah Karang Taruna ini memang organisasi kepemudaan yang basisnya sosial dan ekonomi, yang ada di sampai level RW. Basis kita memang ada di desa dan kelurahan, tapi sekarang sampai ke unit RW. Bisa kebayang kalau ada di Jawa Barat itu ada sekitar 5.900 lebih desa dan kelurahan. Jadi ini menurut saya ini potensial banget dan di sini anak-anak muda semua. Dan konsentrasi kita memang visi kita ini mencetak pemuda Jawa Barat menjadi ekosistem penguatan ekonomi dan karakter menuju Jabar juara dengan inovasi dan kolaborasi. Jadi relate dengan apa yang Pak Gubernur Kang Ridwan Kamil sampaikan. Dan tahun ini Pak Gubernur juga sudah meminta ke semua pihak termasuk di Karang Taruna bagaimana teman-teman untuk tetap tinggal di desa, bisnisnya dengan rezeki kota dan bisnis yang mendunia. Ini tagline besar di Jawa Barat gitu yang isinya 50 juta orang, mungkin seperlimanya mungkin dari Indonesia ya. Jadi beliau meminta tetap tinggal di desa dengan rezeki kota dan bisnis yang mendunia. Nah, saya ingin sedikit aja menyampaikan bahwa kenapa memang UMKM ini sekarang menjadi kesulitan. Pak Subhan, mohon maaf, boleh saya potong sedikit? Ya. Ini kebetulan karena dapat info dari timnya Bang Sandi, Pak Senegono sudah masuk, jadi nanti kita lanjut sedikit karena beliau waktunya katanya sangat terbatas. Jangan, silakan Mas Sandi. Pak Sandi, silakan. Jangan Pak Subhan dulu. Pak Subhan lagi bicara. Saya kebetulan Oh ya siap. baru Takutnya. bergabung. Oke. Saya di Bukit Tinggi, Pak Farhan, Pak Subhan. Iya, Silakan Mas Sandi. dilanjutkan Pak, dilanjutkan. Nggak apa-apa. Saya mendengar, menyimak. Oke, makasih Pak Ya. Sandi. Ini welcoming aja. Ya. Bang saya Bang Terima Silakan, kasih Subhan, Mas Sandi, lanjutkan. Pak Farhan. Terima kasih. Saya Ya. lanjutkan sedikit saja. Siap, silakan. Pak Sandi, Mas Sandi, Pak Putu, Pak Budi, Pak Farhan. kasih. Jadi saya sih dengan beberapa program termasuk program Karang Taruna yang sedang berjalan itu ada Action Planner namanya. Di Action Planner itu salah satu programnya sebetulnya konsentrasinya bagaimana membangun mental. Karena menurut kami masalah mental entrepreneurship ini menjadi masalah kunci. Jadi kalau finansial demand itu menjadi masalah turunannya. Tapi membangun mental itu menjadi kunci sekali. Maka konsentrasi kita bagaimana teman-teman bisa membangun mental. Nah ini diurutkan dari mana mencetak anak-anak muda lewat rumah. Jadi ada 3 peran Karang Taruna yang paling besar, itu satu pencetakan generasi unggul lewat rumah, lewat kita buat sekolah orang tua, bagaimana orang tua punya kontribusi penuh supaya anak-anak muda di usia-usia 17, 18 sampai 20 tuh punya mental entrepreneurship. Karena saya sih menilai bahwa entrepreneurship itu bukan sesuatu yang way out saja. Jadi kalau udah kerja kesana nggak dapat, kesana nggak dapat, baru orang berusaha. Ini rata-rata
teman-teman di Jawa Barat begitu tuh. Jadi mikir entrepreneurship, mikir UMKM tuh cuma jalan keluar saja, setelah dia kerja nggak bisa. Nah ini yang kita mulai perubahan mindset ini kita mulai susun. Supaya apa? Supaya hal-hal yang lain termasuk bagaimana konektivitas kita lengkapi, bagaimana bahasa juga, terutama bahasa Inggris kita benahi, teman-teman muda juga harus paham soal itu. Dan yang penting literasi digital juga bisa kita pahamkan ke mereka. Nah ini perlu peran besar, tidak hanya pentahelik, media, pemerintah, segala macam, termasuk komunitas. Peran orang tua juga tetap harus dilakukan itu. Saya senang ada Mas Andi di sini. Kita tahu bahwa Mas Andi Uno juga produk besarnya dicetak oleh orang tuanya. Nah, hal-hal besar ini yang memang harus pemerintah lakukan selain soal dorongan soal finansial. Jadi finansial itu betul menjadi kata kunci. Tapi yang paling penting sebetulnya bagaimana kampanye ini supaya entrepreneurship ini menjadi kampanye nasional, dan peran-perannya orang tua, peran-peran lingkungan itu juga menjadi kunci. Saya cuma membayangkan begini. Contoh di Jawa Barat ada 6.000 desa dan kelurahan. Itu kalau teman-teman terkoneksi ke semua, saya pikir dengan 50 juta aja udah mikir satu negara nih kalau di Eropa segala macam. Nah, ini yang tidak ada di kita. Ini yang agak sulit memang dilakukan karena kampanyenya memang UMKM itu perlunya hanya sekedar uang. Nah, menurut saya harus mulai ditambah dengan kampanye yang lain. Nah, Karang Taruna Jabar hadir di situ ya, Kang. Jadi saya itu dulu. Silakan Mas Sandi menambahkan sambil saya juga belajar dari beliau nih. Siap. Silakan. Terima kasih banyak Kang Subhan. Ya. Sebelum masuk ke Bang Sandi, mungkin bisa diputar bumpernya. Silakan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Sandi, selamat datang. Mohon maaf dengan kesibukan waktunya. Kita minta dengan sangat Bang Sandi sebagai Dewan Penasehat APSI nih Bang. Ini mungkin sesi kita kedua dengan APSI. Bang, izin tadi kita sudah memperkenalkan ada yang namanya GEDI, Global Entrepreneurship Development Institute. Dia menaruh Indonesia di peringkat 94. Tadi juga teman-teman dari Bank Indonesia, Pak Budi menjelaskan bahwa mereka sudah banyak program untuk UMKM, sudah lengkap bantuannya, programnya. Dari Pak Putu tadi ada dari KNEKS ya, bahkan sudah punya ekosistemnya khusus untuk UMKM. Tadi Kang Subhan barusan bilang anak muda juga siap nih. Jadi mungkin pertanyaannya buat Bang Sandi, gimana Bang kita merangkulnya ini jadi sebuah program yang memang bisa dikaitkan dan juga bisa dijalankan. Nah, mungkin kadang-kadang mengkaitkannya sudah mungkin karena ada segmen-segmennya. Tadi Pak Budi bilang dari Bank Indonesia, kementerian ini program ini, kementerian itu program itu gitu. Lalu nanti mungkin sebagai organisasi Kang Subhan mungkin punya program sendiri. Saya lihat tantangannya menjahit sama bergerak bersama ini. Mungkin Bang Sandi ada pemikiran atau seperti apa? Silakan Bang Sandi. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat, salam hormat. Dari Bukit Tinggi, saya ingin menyapa Coach Farhan. Ini sahabat saya. Sama-sama kita dulu mengembangkan OKOC. Dan sekarang kita juga sudah melihat perkembangan yang luar biasa dari beberapa ekosistem. Salah satunya adalah fintech ekosistem. Yang saya hormati Kang Subhan dan teman-teman juga dari BI, OJK, dari Fintech Indonesia, Fintech Syariah Indonesia, dan welcome to Indonesia Fintech Syariah Summit 2020. Tentunya saya ingin memberikan sedikit motivasi kepada teman-teman bahwa salah satu yang disebut sebagai unstoppable global trend adalah fintech, dan yang juga menjadi sub-trend dari pertumbuhan ekonomi dunia yang berbasis di kekuatan ekonomi yang ada di dunia timur, terutama di Asia. Itu salah satu sub-trendnya adalah syariah. Oleh karena itu menurut saya para UMKM
yang dulu masalah klasiknya itu adalah permodalan, justru sekarang mendapat satu boost, dan ini terakselerasi di tengah-tengah pandemi, bahwa mereka bisa mendapatkan akses permodalan melalui metode atau platform yang lain. Dan jika kita tidak hati-hati untuk menyikapi unstoppable global trend ini, akan terjadi disrupsi di beberapa sektor yang selama ini selalu menciptakan lapangan kerja, seperti sektor perbankan, sektor pembiayaan, dan lain sebagainya. Jadi menurut saya tadi pemikiran-pemikiran teman-teman muda, Karang Taruna yang hadir dengan konsep-konsep kewirausahaan bisa membantu agar peringkat kita di baik di Global Entrepreneurship Development Index maupun di beberapa indeks-indeks ini juga bisa membaik, bisa meningkat. Karena inilah yang menjadi salah satu kekhawatiran kita, adalah di mana kita terlalu asik berfokus pada kesulitan, tantangan. Kita nggak bisa hadirkan satu kolaborasi, satu kerjasama, sehingga dari pemerintah, dari perbankan, dari OJK ini kita bisa menciptakan satu ekosistem yang friendly kepada para entrepreneur. Jadi itu Coach, saya sangat mendukung dan terima kasih sudah mengundang saya di summit ini, dan sukses untuk teman-teman AFSI. Ada beberapa anggota AFSI yang kayaknya cukup berpeluang menjadi unicorn. Saya senang sekali, dan mudah-mudahan kalau lebih banyak yang menjadi unicorn, kita akan bisa membuka peluang usaha dan lapangan kerja yang seluas-luasnya dan secepat-cepatnya. Demikian Coach. Siap. Terima kasih banyak Bang Sandi. Masih ada waktu berapa menit Bang bersama kita? Ada, saya masih cukup ya? Cukup, aman ya? Cukup. Selama ini mobilnya nggak terlalu ngebut-ngebut bikin pusing, saya bisa bicara. Terima kasih banyak Bang Sandi. Nggak ada yang dikejar juga, saya juga bingung karena musik ngebut-ngebut seperti itu. Siap Bang. Mungkin kita langsung ke sesi panel diskusi. Bisa ditampilkan ya layar teman-teman semua ya. Oke. Gimana? Mungkin saya langsung panel diskusi. Tadi mungkin saya sampaikan sedikit dari Pak Budi bahwa perannya BI juga bisa mengkaitkan nih para pemangku kepentingan ya, mungkin dari kementerian ya, tadi dari teman-teman KNKS juga sudah ada ekosistemnya, anak muda yang nantinya akan memimpin bangsa karena masih panjang ya, tidak ada bonus demografi. Mungkin kita langsung ke panel diskusi aja dengan mungkin Pak Budi mungkin bisa saling menanggapi tadi yang mungkin topik besarnya UMKM menghadapi kedepannya bisa bertahan setelah mendengarkan paparan para narasumber tadi. Silakan Pak Budi. Baik Pak Farhan, saya rasa saya support ya tadi penjelasan Pak Subhan dan Pak Putu dan Bang Sandi. Nomor satu memang akhirnya kata kuncinya adalah sinergi. Ya, sinergi. Kami di BI pun tidak bisa sendiri. Oleh karena itu kami muncul bersama-sama, misalnya Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia. Itu mempersiapkan ekosistem UMKM masuk ke dalam ekosistem digital. Nah, kami ada programnya. Nah, kita bareng di sana. Tapi yang penting jangan tumpang tindih. Itu satu. Yang kedua ya memang creativity. Ya, creativity tadi Pak Subhan itu sangat bagus dalam satu sisi lagi mengajak generasi muda. Nah, kami juga punya Pak usaha subsistence. Katakanlah penerima bansos ya, penerima bansos kita ajak, kita undang. Mungkin Bang Sandi waktu itu di Jakarta kami punya Pak penerima bansos yang ada di Rusunawa. Nah, di situ kami bikin suatu korporatisasi klaster penjahit katakanlah ya. Itu kita bantu mesin jahitnya dan off-takernya itu dari Bank DKI gitu kan, masuk gitu. Jadi satu ekosistem. Itu mungkin kami bisa berbuatnya seperti itu. Kami ajak anak-anak muda seperti Pak
Subhan. Nah, dalam konteks syariah juga kami UMKM kan tidak harus multi bisnis. Nah, syariah kami undang juga KNKS, itu BI juga ada di sana. Itu Pak. Jadi kata kuncinya sinergi dan kemudian creativity ya, dengan mengajak semua komponen, dan terakhir adalah digitalisasi akan merekatkan itu semuanya Pak. Karena di sana banyak platform. Demikian kira-kira untuk diskusi awal Pak, gitu. Tanggapan kami. Oke, terima kasih Pak Budi, menarik sekali. Kita langsung ke Pak Putu, bagaimana tanggapannya atau mungkin ada yang lainnya? Silakan Pak Putu. Baik, terima kasih Pak Farhan, Bang Sandi, Pak Subhan, Pak Budi. Kami KNKS sebenarnya bukan lembaga eksekutor Pak Farhan, tetapi merupakan lembaga yang mengkoordinir. Kami bekerja sama dengan semua kementerian anggota KNKS, dan tadi sepakat sekali yang disampaikan oleh Pak Farhan bahwa semua itu harus dijahit. Nah, salah satu amanah kepada kami adalah menjahit tanda kutip semua kegiatan-kegiatan tersebut sehingga dapat bisa berjalan bersama. Dan rasanya itu merupakan bagian yang harus dieksekusi, tidak hanya dalam tataran konsep. Dan itu yang kami lakukan, insya Allah Pak Farhan. Memang direktorat saya baru terbentuk 2-3 bulan ini, insya Allah akan bisa kita lakukan yang tadi disampaikan berupa penjahitan semua kegiatan yang ada. Karena kementerian itu bukan sebagai lembaga terpisah, tapi merupakan satu kesatuan di KNKS Pak Farhan. Insya Allah itu bisa kita laksanakan. Terima kasih. Masih banyak Pak Putu. Jadi programnya sudah ada, tukang jahitnya sudah ada, tinggal pelakunya ya. Karena anak muda ini kan kalau saya lihat kayaknya udah nggak ngetren nyari kerjaan gitu, nyari job. Biasanya kan menciptakan, ini kan ini Bang Sandi banget tuh kalau namanya menciptakan. Silakan Kang Subhan, mungkin bisa ditanggapi sebelum nanti Bang Sandi. Kang Subhan silakan. Makasih Mas Farhan, Mas Sandi, Pak Budi, Pak Putu. Ya, saya sih mengajak kepada abang-abang semua nih, para coach semua untuk ayo mulai lebih utuh gitu, lebih fokus mikirin pemuda gitu, mau nggak mau. Nah, Jawa Barat, insya Allah Karang Taruna juga siap untuk menjadi proyek pencontohannya. Bagaimana ini menjadi ekosistem beneran gitu Pak. Dan kami berharap bahwa semua orang akan memandang bahwa entrepreneur itu bukan barang sekali jadi gitu. Jadi ini benar-benar kayak kalau ngomong dokter tuh benar-benar kayak dokter gitu jadi. Jadi ini barang-barang, kalau saya sih menyebutnya dengan teman-teman ini barang mewah gitu. Entrepreneurship tuh barang mewah, bukan barang sembarangan yang ya udah deh kalau nggak ada kerjaan jadi begitu, jadi pengusaha enggak. Saya ingin seperti Mas Sandi, Pak Putu, ingin seperti Pak Budi gitu, menjadikan entrepreneurs ini barang-barang mewah. Kampanye ini memang mesti besar-besaran dilakukan supaya orang-orang juga punya sesuatu nih 10 tahun, 20 tahun ke depan nih kita nyetak pengusaha ini benar-benar yang tangguh. Mungkin hari ini para pengusaha muda nih yang katanya UMKM pada jatuh, kelihatannya ini memang tidak dipersiapkan secara utuh. Tapi ke depan harus benar-benar fokus gitu, serius sekali semua pihak mencetak entrepreneur muda yang tangguh, sehingga dia bisa melihat peluang, kreativitas juga dilakukan, dan yang lain-lain konektivitas dan terutama keuangan juga bisa berjalan dengan hebat luar biasa. Jadi saya mengajak gitu ya kepada para coach ini yang ada di sini, Pak Mas Sandi, Pak Budi, Pak Putu, untuk ayo mulai lebih utuh lah Karang Taruna Jabar, salah satunya yang siap untuk diajak menjadi proyek percontohannya. Terima kasih Pak. Siap. Terima kasih banyak Kang. Memang saya pikir masa depan bangsa ini dari anak muda nih. Kalau kita lihat bangsa ini apalagi kok kayaknya jauh lebih muda dibanding kita. Mungkin nanti ya Bang Sandi selain strategi anak muda ke depannya, mungkin ada tips-tipsnya. Gimana kok tampilannya kok kayak umur 30 gitu Bang Sandi. Silakan Bang Sandi. Waduh, ini coach. Jadi ada pembahasan out of topic. Saya melihat memang kalau anak-anak muda itu diberdayakan melalui pendekatan kekinian ya. Jadi teman-teman Karang Taruna ini punya satu peluang kolaborasi dengan BI, dengan mungkin OJK atau KNKS
Karena kalau saya lihat bahwa ide sih kita nggak kalah lah. Indonesia tuh ide paling luar biasa. Koordinasi, sinkronisasi sama orkestrasi ini yang kita suka tertinggal. Dan sebetulnya Bang Sandi, sinyalnya sepertinya terputus-putus. Kita tunggu sebentar, apakah membaik? Sepertinya masih terputus-putus. halo Bos Farhan. Oke. Kembali ke Bang Sandi tadi. Bang Sandi sinyal tadi sempat menghilang, mungkin sedang dalam ini perjalanan. Silakan Bang Sandi dilanjutkan. Iya, ini tadi lewat Sate Padang Mat Syukur jadi agak penuh sinyalnya di sini. Jadi ada yang mau dibawain? Mau Bang Sandi. Dosen Pak, dosen Mas Sandi. Ada yang Sate Padang. Di sini nggak ada restoran Padang, guys. Di sini nggak ada yang disebut restoran Padang di sini, semua di restoran di sini udah restoran Padang semuanya. Jadi kembali lagi, saya pengalaman waktu di Pemprov DKI, punya pengalaman kerjasama dengan instansi lain, kementerian dan lembaga. Kalau kita punya koordinasi, sinkronisasi, dan orkestrasi yang baik, kita akan mampu untuk mendeliver policy approach yang semuanya data driven ya. Bahwa kita juga di DKI waktu itu semua kebijakan itu berbasis data, semuanya berbasis data. Dan saya lihat efektivitasnya sebetulnya ada juga. Kapan lagi kuliah? Silakan Bang Sandi dilanjutkan. Bang Sandi, atau sinyalnya mungkin terputus lagi ya? Atau lagi mampir Sate Padang jangan-jangan. Oke, mungkin sambil menunggu Bang Sandi, kita sesi lewat ini kita baru saja lewat. Oke, silakan Bang. Kita baru saja lewat Soto Padang Mangkuto. Jadi sinyalnya agak terganggu. Soto Padang Mangkuto. Ada yang mau untuk dipesan? Pesan Bang, pesan saya juga mau. Nasi kapaunya Bang Sandi. Nasi kapau tadi sudah di Pasar Bukit Tinggi, sudah Di kami lantai 1. beli. Di lantai 1, betul sekali Lantai Pak. 1 kan? Ya. Betul. Tadi kita lewat di situ. Uni apa Nasi namanya? kapau. Uni Eli. Uni Eli, betul. Uni Eli, saya bilang sama Uni Eli tadi saya buru-buru karena sudah janji nih dengan fintech syariah ini. Saya lanjutkan. Jadi kembali kepada koordinasi, sinkronisasi, dan orkestrasi. Ini kelihatannya simple, tapi saya menggagas semacam rembuk mingguan untuk Monef dari setiap program yang kita desain melalui data driven. Dan ternyata itu efektif banget, bahwa program-program kepemudaan, program syariah, program-program berkaitan dengan bantuan sosial, program penurunan kemiskinan bersama dengan teman-teman BI, BPS, program menjaga inflasi. Di masa kami 1 tahun kami menjabat di sana, alhamdulillah angka kemiskinan di DKI turun, padahal sudah disebut sebagai keraknya kemiskinan gitu. Susah sekali nurunin di bawah 3%, tapi kita bisa nurunin lebih banyak lagi. Jadi kembali lagi ke sini, saya optimis. Saya lihat peluang ini lebih besar, apalagi sekarang ter-enable oleh teknologi dan digital. Dan siapa lokomotifnya? Ya anak-anak muda. Anak-anak muda harus kita rangkul gitu. Jadi tips untuk Coach Farhan, karena kalau yang satu lagi untuk tetap muda itu Mbak Nur nggak mendukung. Jadi untuk tetap muda yang aman oleh istri di rumah nggak dicemberutin adalah 1, berolahraga secara rutin. Kedua, kita bergaul sama anak-anak muda.
dan ketiga menjaga nutrisi makanan yang kita santap tiap hari harus memiliki nutrisi yang baik buat kesehatan, dan terakhir istirahat yang cukup. Jadi dengan perilaku hidup yang sehat, mudah-mudahan kita bisa meningkatkan imunitas kita. Terima kasih banyak buat teman-teman AFSI, dan sekali lagi sukses untuk Indonesia Fintech Summit dan Pekan Fintech Nasional. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bang Sandi. Teman-teman, kita masih ada waktu 5 menit di penghujung acara. Pak Budi atau Pak Putu atau Pak Subhan mungkin ada tanggapan terakhir sebelum saya tutup. Silakan. Saya boleh ini. Boleh. Jadi Boleh. benar Pak, Coach Farhan, ini jadi yang nomor satu memang karena digital. Kami dari BI melihat bahwa payment, ya, pembayaran itu menjadi kata kunci dan pintu, ya. Betapa tidak kita membayar bertransaksi pakai fintech, ya, pakai kami punya KRIS, ya, QR Indonesia Standard, yang itu apabila konsumen sama penjual itu bertransaksi lewat KRIS non tunai, itu datanya bisa dikelola. Data dikelola, justru sekarang orang-orang ada payment scoring, kemudian credit scoring. Nah, ini yang menurut kami sekarang kalau ke bank kan harus ada jaminan, ada apa macam-macam Pak, ya. Itu nggak perlu Pak kalau sudah terbentuk suatu ekosistem digital payment, ya, yang bagus. Nah, ini kami akan dorong dari BI dari sisi payment dulu Pak. Itu kira-kira dari statement kami, mudah-mudahan nanti bisa sukses ke depan, tentunya dengan tadi sinergi orkestrasi yang bagus. Terima kasih Kira-kira Pak Budi. Pak Putu silakan bila ada yang ingin tambahkan. Terima kasih. Seperti tadi sudah kita diskusikan panjang bahwa banyak sekali pihak-pihak yang sudah concern dan terlibat dalam mendukung pengembangan UMKM kita. Insya Allah ke depan semua pihak itu berkenan dan terbuka bahwa sinkronisasi seperti yang disampaikan oleh Bang Sandi tadi dapat kita laksanakan bersama tanpa melihat batasan-batasan satu sama lain, sehingga kita dapat berjalan beriring untuk menuju satu tujuan yang sama, UMKM yang memang berdaya saing tinggi untuk kemajuan Indonesia. Demikian Pak Farhan, terima kasih. Terima kasih Pak Putu. Bang Sandi mungkin closing note terakhir, ada yang ingin disampaikan, utamanya mungkin untuk ya para fintech, startup teknologi gitu. Silakan Bang, saya closing statement Bang. Ya, Coach Farhan suaranya merdu banget, pakai apa ya itunya ya? Itu equipmentnya pakai mic itu. Moderator lain Mas Andi. Karaoke Pak, karaoke. Kalau Pak Putu, Pak Budi, Pak Supan ini agak sama sama saya, suaranya agak pecah-pecah, serak-serak basah. Tapi kalau Pak Coach Farhan ini kok merdu gitu loh, suaranya lembut. Anyway, saya pesan UMKM ini pencipta 97% lapangan kerja. Saya baru berinteraksi sama pedagang pasar Ateh di Bukit Tinggi, terus juga para pelaku ekonomi di Kota Padang. Sekarang baru sampai di Padang Panjang. Mereka semua mengeluhkan karena pandemi, karena keterpurukan ekonomi, bahwa bisnis mereka turun sampai 70-80%. Sebagian harus tutup sementara. Dan sekarang baru mulai menggeliat. Nah, mari kita bantu, karena UMKM ini kan tulang punggung ekonomi kita. Mereka 60% dari kontribusi GDP kita dari UMKM. Dan kalau kita lihat untuk menggerakkan ekonomi kita balik ke level positif di kuartal keempat, sektor konsumsi dan sektor UMKM ini yang menjadi harapan kita. Jadi fintech, syariah maupun juga pendekatan teknologi, pemberdayaan dan program-program ini seperti QRIS itu harus masif dijalankan. Sehingga lebih banyak lagi UMKM yang sekarang jumlahnya baru 17% yang melek teknologi bisa menggunakan teknologi. Karena ironisnya dari 17% itu hanya sebagian kecil yang menggunakan teknologi untuk payment.
Jadi sebagian hanya untuk selling dan marketing. Nah, untuk paymentnya ini mesti kita dorong lebih banyak lagi, dan saya siap jadi jadi kolaborator, jadi co-kreator untuk menciptakan ekosistem ini. Mari sama-sama bergandengan tangan, dan Indonesia Fintech Summit haruslah menjadi salah satu katalis untuk kita bangkit dan pulihkan ekonomi kita ke depan. Terima kasih teman-teman, semangat, dan Terima kasih, Bang Sandi. salam dari Padang Panjang, dari Kuala Syukur. Siap. Makasih, Mas. Amin. Saya pamit dulu. Terima kasih Bang Terima Sandi, kasih. salam Oke. buat teman-teman di sana, Terima khususnya kasih, para UMKM. Kepada para Baik, narasumber, terima kasih. Bapak Sandiaga Uno, Dewan Penasehat APSI, kepada Bapak Budi Hanoto, Executive Director MSME Development and Consumer Protection Department Bank Indonesia, kepada Bapak Putu Rahwi Diasa, Director of Islamic Business and Entrepreneurship National Committee atau disingkat KNEKS, kepada Bapak Subhan Deragana, Makasih. Ketua Karang Taruna Jawa Barat. Terima kasih banyak, saya rasa kita cukupi sesi kita 1 jam ini. Banyak sekali yang kita bisa gali. Kalau boleh saya tutup, semuanya sudah ada, platformnya sudah ada, ekosistem sudah ada. Tinggal jahitannya, tukang jahitnya sama, jangan lupa. Ya, UMKM juga mau dijahit nih, kalau nggak bisa jalan juga. Jadi saya ucapkan terima kasih banyak. Saya Farhan Agung Jaya sebagai moderator hari ini. Saya kembalikan ke MC. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Thank you to the moderator and all the speakers for a very exciting discussion. Ladies and gentlemen, we are deeply honored to have all the guests and speakers to share the knowledge of accelerating economic recovery through Indonesia FinTech Summit 2020, Virtual Conference Day 11 to 12 November 2020. To survive and to thrive, accelerating national economic recovery through concerted efforts in the digitization of Indonesia's financial services. We sincerely thank you for the kind support. See you again in the next events. Salam kebajikan. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih. Coach, terima kasih Pak Putu. Terima kasih. Ya, makasih. Terima kasih Pak Budi, Pak Pak Putu. Ya, sampai ketemu lagi Pak. Terima kasih. Ya. Terima kasih.